Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Nah, dalam tema 2 ini nanti kita akan belajar pada subtema 1, yaitu sumber energi. Nah, sumber energi yang ada di bumi tentunya. Coba anak-anak perhatikan ya, halaman 1. Coba lihat, itu matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita ini karena merupakan sumber energi terbesar di bumi ini. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada seorang anak, ada ibu dan sebagainya itu. Kira-kira dari gambar ini ya, kamu bisa menceritakan enggak? Nah, halaman 2 ya, dilihat halaman 2. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Oke, kamu bisa melihat ya matahari, kemudian di samping itu ada manusianya, ada tumbuhan atau pohon. Pohon menghasilkan namanya O2. O2 itu dari hasil memasak makanan pohon yang memerlukan karbon CO2, kemudian diolah. Jadi kemudian tumbuhan menghasilkan O2 atau oksigen, dihirup lagi oleh manusia. Kemudian ada manusia yang menjemur pakaian, ya kan? Kemudian ada anak bayi yang sedang itu namanya basa Jawa ini dede atau berjemur juga ya. Nah, ternyata gambar tersebut manfaat matahari itu banyak sekali yang sudah kita bahas tadi untuk proses masak tumbuhan, kemudian mengeringkan pakaian, petani itu menjemur padi dan sebagainya, itu kehidupan sehari-hari. Nah, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dan peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi tidak terlalu dingin. Coba bayangkan aja kalau tidak ada matahari. Kalau malam hari aja dingin sekali. Kalau malam hari terus-terusan setiap hari, apa yang terjadi? Membeku kan bumi. Nah, matahari itu bisa menstabilkan suhu atmosfer yang nantinya di bumi ini bisa makhluk hidup bisa hidup dengan baik. Kemudian panas matahari ini dapat mengeringkan pakaian yang kita bahas tadi ya, bahan pangan seperti padi, kacang, mungkin didelai, kemudian dijemur oleh petani. Nah, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Jadi kita tidak dalam kegelapan. Coba bayangkan aja tidak ada matahari, nanti pasti gelap gulita. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk namanya fotosintesis yang Pak Arif jelaskan tadi tentang memasak makanan bagi tumbuhan. Kemudian cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nantinya kita akan membahas tentang sumber energi alternatif, yaitu sumber energi dari listrik menggunakan panel surya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi salah satu dari manfaat matahari untuk kehidupan kita. Nah, sekarang anak-anak coba lihat juga ya halaman 3. Ini ada percobaan. Nanti anak-anak coba di rumah boleh ya. Boleh mencoba kalau ada bahan-bahannya. Benny ingin membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny ya. Nah, 1, basahi 2 helai sapu tangan. Jadi ada 2 sebelah tangan, dibasahi semuanya. 2 helai tisu dan 2 lembar kertas. Jemurlah helaian sapu tangan itu, selembar tisu dan selembar kertas itu di teriknya matahari, tepat di bawah panas matahari maksudnya ya. Nah, kemudian letakkan sisanya yang satunya itu di tempat yang teduh, jadi yang tidak terkena matahari. Mungkin di bawah pohon atau di bawah emperan rumah. Nah, sekarang setelah 15 menit amati. Kemudian 30 menit lagi amati lagi. 60 menit atau setengah jam amati. Sambil menunggu itu kamu bisa nanti ya membaca buku-buku cerita dan sebagainya. Nah, tabel pengamatan kita bisa lihat di halaman 3 ini. Contohnya ya 15 menit tisu yang di terik matahari itu apa yang terjadi? Apakah langsung kering? Ketika 30 menit kering banget atau 60 menit sangat kering? Kalau kertas gimana? Kalau 15 menit di bawah terik matahari, sapu tangan gimana? Begitu juga dengan sapu tangan, tisu, kertas yang tidak langsung kena matahari atau di tempat teduh. Apa yang terjadi ketika 15 menit, 30 menit, 60 menit? Nah, kamu bisa buktikan percobaan
ini dan kalian bisa tulis di sini hasil pengamatan percobaan tadi ya. Nah, ini tidak tugas tapi ini kalian bisa mempraktekkan saja di rumah ya. Nah, kemudian anak-anak bisa lihat juga di halaman 5 itu ada tulisan ya, kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang anak-anak kita lihat dari bacaan tersebut ya. Itu bercerita tentang biji Ali si biji energi. Artinya apa? Ini bercerita tentang jagung tadi ya. Tanaman jagung yang sebenarnya dari tanaman itu ada energinya. Nah, dia mengibaratkan bahwa dirinya adalah energi, biji-biji energi. Biji jagungnya bisa dimakan, diolah oleh manusia, dan juga daun-daun batangnya bisa diolah, dimakan hewan-hewan ternak karena sebagai sumber energi. Nah, itu bacaan dari Ali si biji energi. Nah, kemudian anak-anak di halaman 5, anak-anak bisa melihat ya, sekarang kita temukan sebanyak-banyak manfaat energi bagi kehidupan kita dalam bentuk peta pikiran ya di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, ini coba kita nyoba sendiri ya bersama-sama Pak Arif ya. Kita lihat ini ada tengah-tengah itu namanya matahari. Nah, sekarang kita buat peta pikiran. Nah, manfaat energi matahari bagi kehidupan kita itu. Yang pertama apa manfaatnya ya? Kita lihat ya manfaatnya. Pertama, kita temukan energi matahari membantu tumbuhan secara keseluruhan. Jadi tumbuhan itu, tanaman itu tidak akan tumbuh dengan sempurna jika tidak ada sinar matahari. Anak-anak bisa buktikan. Kalau nanam sesuatu di bawah emperan atau tidak terkena sinar matahari, pasti tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan subur. Kemudian apalagi ya kita temukan dari manfaat energi matahari tadi, membantu proses fotosintesis. Proses makannya tumbuhan itu, memasak makanan tumbuhan. Tumbuhan akan menghasilkan O2. Nah, apalagi manfaatnya dari sumber energi ya? Sebagai sumber cahaya, betul, bagi bumi. Apalagi yang tadi dijelaskan Pak Arif, apalagi? Sebagai energi alternatif ya kan, untuk surya sel tadi ya, untuk energi matahari. Kemudian dapat mengeringkan pakaian, betul, dan juga kalau petani padi, betul, kacang bisa. Kalau itu adik kecil tadi berjemur untuk ya, ternyata matahari yang pagi itu menghasilkan vitamin D yang bermanfaat kesehatan tulang kita. Nah, untuk kesehatan apalagi masa corona seperti ini, vitamin D penting sekali. Nah, itu adalah manfaat dari matahari. Kita buat peta konsep di kotak-kotak tersebut. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat halaman 6 ya. Nah, itu kita lihat ada gambar jagung ya, membakar jagung. Nah, anak-anak suka kan makan jagung bakar? Nah, kemudian ada pertanyaan ini ya, ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi apabila permintaan jagung itu tinggi? Nah, apa yang akan terjadi ya? Nah, kamu coba nanti jawab, tugasnya 2 itu. 2, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jadi begini anak-anak. Jagung itu kan banyak manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari kan. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kalau habis nanti tanam lagi. Nah, jagung itu manfaat bagi kita itu untuk bahan pokok atau bahan makanan, ya kan? Dimanfaatkan sebagai makanan pengganti nasi bisa. Sebagai bahan makanan, jagung itu dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Jadi selain bahan makanan, jadi jagung itu dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya apa? Jagung kalau dikeringkan itu kan bisa untuk kolase, ya kan?
atau mungkin daunnya itu bukan daunnya itu ya, yang menyelimuti jagung itu apa namanya itu, klobotnya jagung ya, itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan itu. Nah, bagian tanamannya jagung dimanfaatkan sebagai kerajinan itu tadi seperti bonggol. Nah, bonggol itu yang keras itu ya, tengah itu klobot yang menyelimuti itu untuk kerajinan bisa. Nah, kemudian juga dimanfaatkan sebagai bahan pokok, sebagai bahan makanan ternak ya. Makanan ternak itu mau dia makan makanan dari jagung tadi. Nah, anak-anak, dari manfaat-manfaat itu tentu saja jagung ketika ditanam banyak permintaan kan dari konsumen. Jadi petani itu banyak, Pak, beli jagungnya, banyak yang beli untuk bahan pokok pangan. Nah, pertanyaannya di halaman 6, anak-anak jawab, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? Jadi sing pengen tuku ki wakeh. Ning pasar iki Pak, petani-petani podo dimintai oleh pedagang-pedagang untuk menyetoki jagung, permintaan jagung. Jika permintaan banyak itu apa yang terjadi? Nah, terus kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Karena kalau permintaan banyak, barangnya nggak ada kan bingung juga kan. Petani harus bagaimana ya? Nah, anak-anak coba nanti anak-anak ini diskusikan dengan Bapak Ibu atau mungkin dengan kakak untuk membantu menjawab pertanyaan ini ya. 2 saja pertanyaannya, jawabannya ditulis di buku tema 2. Itu saja anak-anak. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Semoga anak-anak bisa memahami tentang manfaat sumber energi matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi ini. Nah, begitu dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.